Sudahkah diri kita menjadi pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Betapa banyak nikmat yang Allah berikan, namun apakah di antara kita mensyukuri atas apa yang diberikan oleh Allah? Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat An-Nahl ayat 18. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hamba-hambanya, baik itu nikmat kecil maupun nikmat yang besar. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, nikmat itu ada dua, yaitu nikmat mutlaqoh, mutlak, dan nikmat muqayyadah, nisbi atau relatif. Nikmat mutlaqoh adalah nikmat yang mengantarkan kepada kebahagiaan yang abadi, yaitu nikmat Islam dan sunnah. Nikmat inilah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk memintanya dalam doa kita, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kita jalan orang-orang yang Allah karuniakan nikmat itu padanya. Dalam firman Allah surat Ibrahim ayat 34, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya kita pasti dimintai pertanggungjawaban tentang apa saja yang telah Allah berikan, seperti nikmat kesehatan yang telah kita gunakan untuk hal yang tidak disukai Allah. Mata kita akan ditanya tentang apa yang dia lihat, kekayaan akan dihisap untuk apa ia digunakan. Dari keterangan singkat Ibnu Qayyim rahimahullah di atas, maka jelaslah bagi kita tentang apakah nikmat yang hakiki itu. Nikmat Allah yang hakiki itu tidak lain dan tidak bukan adalah ketika Allah Ta'ala memberikan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat mengenal Islam dan sunnah serta mengamalkannya. Kita dapat mengenal tauhid, kemudian mengamalkannya, serta dapat membedakan dari lawannya yaitu syirik untuk menjauhinya. Kita pun dapat mengenal dan membedakan mana yang termasuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya dan manakah yang maksiat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa nikmat hidayahnya merupakan kenikmatan yang paling utama dibandingkan berbagai kenikmatannya. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai aturan hidupmu. Betapa besar kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada manusia. Ketika Allah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya Islam dan memberinya petunjuk kepada agama yang Allah ridhoi. Mensyukuri nikmat Allah dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ketahuilah bahwasannya Allah mencintai orang-orang yang bersyukur. Hamba yang bersyukur merupakan hamba yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Ada beberapa hal dalam bersyukur. Yang pertama, yaitu bersyukur dengan hati, adalah dengan meyakini dan mengakui bahwa segala nikmat tersebut adalah semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun peran manusia hanyalah sebagai perantara, sehingga semua yang terjadi adalah atas izin Allah Ta'ala. Dalam firman Allah surat An-Nahl ayat 53, dan segala nikmat yang ada padaku datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kembalilah kepadaku. Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan. Yang kedua, bersyukur dengan lisan, yakni lisannya akan senantiasa digunakan untuk banyak berzikir, senantiasa memberi pujian atas nikmat Allah, membicarakan kepada orang-orang tentang nikmat yang Allah berikan kepadanya adalah sebagai bentuk rasa syukur. Di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Ad-Duha ayat 11, yaitu,
Dan terhadap nikmat Robmu, maka hendaklah kamu nyatakan dengan bersyukur. Semua itu dalam rangka menggapai tujuan utama penciptaan manusia, yaitu menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu, manusia akan meraih kebahagiaan di dunia dan mendapatkan pahala kebaikan di akhirat kelak. Dan yang ketiga, bersyukur dengan anggota tubuh. Bersyukur dengan anggota tubuh artinya menggunakannya untuk melaksanakan berbagai ketaatan kepada Allah dan tidak digunakan untuk kemaksiatan. Seluruh anggota badan digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan perkara-perkara yang telah diwajibkan Allah dan menjaga sunnah-sunnah Rasulullah. Sungguh, begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Namun, satu-satunya kenikmatan yang paling utama untuk kita adalah nikmat Islam dan iman, serta hidayah untuk menyembahnya dan mentauhidkannya. Maka, jadilah hamba Allah yang pandai bersyukur.